Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang estimasi beda 2 min untuk sampel berpasangan. Jika teman-teman melihat video saya sebelumnya, saya lebih fokus kepada estimasi pada min, ya, pada 1 min, dan estimasi pada 1 proporsi. Nah, di video kali ini saya akan membahas bagaimana melakukan estimasi pada beda 2 min untuk sampel berpasangan. Di awal penjelasan video ini akan saya bahas terlebih dahulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan sampel berpasangan. Yang dimaksud dengan sampel berpasangan adalah sampel yang sama tetapi berada pada keadaan atau kondisi yang berbeda. Ya, jadi yang kita teliti itu sampelnya sama. Tetapi yang kita uji, yang kita teliti adalah pada 2 kondisi atau 2 keadaan yang berbeda. Misal, kita akan menguji perbedaan antara produksi sapi potong sebelum dan sesudah mendapatkan bimbingan peternakan pada tahun tertentu. Ya, jadi ini contoh sampel berpasangan. Yang diteliti apa? Yang diteliti adalah jumlah produksi sapi, ya, jumlah produksi sapi potong yang kita teliti. Yang kita teliti sama sampelnya. Cuman yang berbeda adalah kita meneliti jumlah produksi sapi potong sebelum dan jumlah produksi sapi potong sesudah mendapatkan bimbingan peternakan. Ya, jadi biasanya suatu riset atau penelitian itu ingin menguji apakah setelah ada bimbingan peternakan jumlah produksi sapi potongnya berbeda atau tidak. Ya, sehingga perlu dilakukan riset tuh. Untuk apa? Sebenarnya ingin menguji apakah bimbingan peternakan itu penting nggak sih? Ya, sehingga kita tahu apakah jumlah produksi sapi potongnya sama atau tidak. Artinya kalau jumlah produksi sapi potong sebelum dan sesudah bimbingan itu sama, ya sebenarnya bimbingan peternakan itu tidak terlalu penting dilakukan. Ya, karena setelah dilakukan bimbingan, jumlah produksi sapinya sama. Tapi seandainya jumlah produksi sapi potong sebelum dan sesudah bimbingan itu berbeda jumlahnya, misalkan setelah ada bimbingan peternakan, jumlah produksi sapinya bertambah. Nah, berarti bimbingan peternakan itu punya punya hal yang penting. Artinya bimbingan peternakan itu memang layak untuk dilakukan. Karena pada nyatanya setelah bimbingan produksi sapinya menjadi lebih banyak. Nah, itu contoh ya. Contoh dari sampel berpasangan. Atau misalkan lagi ya, saya ingin melihat nilai UTS dan UASmu. Jadi misalkan di kelas ini ada 40 mahasiswa. Ya, misal di kelas ini ada 40 mahasiswa, di suatu kelas ya, misalkan ada 40 mahasiswa. Nah, saya ingin melihat apakah nilai UTS dan UAS mahasiswa pengantar statistika itu sama nggak? Nah, yang saya teliti yang 40 orang mahasiswa itu, ya, sampelnya sama. Ya, 40 orang sama yang saya teliti. Yang berbeda adalah satu saya ambil nilai UTS mereka, satu lagi saya ambil nilai UAS mereka. Beda nggak sih nilai UTS dan UAS mahasiswa pengantar statistika itu? Ya, itu namanya sampel berpasangan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimanakah melakukan estimasi pada
dua sampel yang berpasangan. Ya. Cara menghitungnya adalah dengan menggunakan nilai perbedaan setiap sampel. Dilambangkan dengan huruf D ya. D ini berasal dari bahasa Inggris ya. Difference. Difference itu artinya perbedaan atau selisih. Ya, setelah kita menghitung nilai perbedaan setiap sampel atau D, kemudian kita cari nilai rata-rata dan deviasi standarnya. Setelah itu baru kita bisa mencari point estimate dan interval estimate dengan rumus seperti ini. Yang A ya, untuk point estimate, mu1 dikurangi mu2, ya ini selisih antara sampel yang pertama dengan sampel yang kedua, itu sama dengan D bar. Ya, ada huruf D besar, kemudian di atasnya ada garis ya. Saya menyebutnya adalah D bar. Bar itu baris ya. Ini adalah point estimate-nya. Kemudian kalau interval estimate ya, D bar ini tadi kan point estimate ini kan rata-rata ya. Nah, untuk interval estimate-nya kita mencari dengan rumus seperti ini ya. Di tengah-tengah ini ada mu1 dikurangi mu2 ya. Jadi sampel 1 dikurangi sampel 2 lebih besar dari sama dengan D bar ya, rata-ratanya dikurangi T, ini nilai tabel T, dikali SP. SP di sini adalah deviasi standarnya dibagi akar N, di mana N adalah jumlah sampelnya. Kemudian mu1 dikurangi mu2 kurang dari sama dengan D bar ditambah T kali SP dibagi akar N ya. Jadi rumusnya sama ini dengan yang sebelah kiri, hanya saja yang di sebelah kanan ini ditandai dengan tanda positif. Ya, inilah cara mencari point estimate dan interval estimate pada beda 2 min untuk sampel yang berpasangan. Mari kita lihat contoh soalnya. Suatu penelitian dilakukan mengenai perbedaan jumlah defisit sesudah dan sebelum pelaksanaan otonomi daerah pada 5 kabupaten yang menjadi sampel. Hasilnya sebagai berikut, karena ada 5 kabupaten ya. Di contoh soal ini kabupatennya ada kabupaten A, B, C, D, E. Kemudian untuk nilai defisitnya, ya ini semua angka dalam miliar rupiah. Nah untuk sesudah otonomi daerah, ya sesudah OTDA ini otonomi daerah, nilai dari masing-masing kabupaten seperti ini, nilai defisitnya. Lalu kemudian di kolom berikutnya ini adalah nilai defisit sebelum otonomi daerah pada masing-masing kabupaten ya. Jadi kalau kita lihat misalkan untuk Kabupaten A, sebelum otonomi daerah defisitnya 30 miliar. Sedangkan sesudah otonomi daerah defisitnya menjadi 34 miliar. Ya, demikian juga pada Kabupaten B, C, D, E. Ya, cara membaca tabelnya seperti itu. Yang ditanyakan adalah hitunglah point estimate dan interval estimate apabila
probabilitas benar di dalam menduga 95% ya. Jadi probabilitas benar dalam menduga dalam riset ini atau dalam penelitian ini adalah 95%. Berapa point estimate dan interval estimate-nya dengan probabilitas 95%. Oke, mari kita lihat bagaimana cara penyelesaian soal ini. Oke, nah di sini ada beberapa kolom ya. Ini anggaplah kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, dan kolom kelima. Ya, jadi untuk kolom pertama, kedua, dan ketiga ini cukup Anda salin ya. Cukup Anda copy paste dari soal. Kolom pertama tentang kabupaten, kolom kedua adalah nilai defisit sesudah otonomi daerah, kolom ketiga adalah nilai defisit sebelum otonomi daerah. Kemudian kolom keempat ya, ini adalah beda atau selisih ya. Dilambangkan dengan DI, D-nya itu difference ya. Beda atau selisihnya. Selisih dari angka sesudah dikurangi dengan angka sebelum otonomi daerah. Mari kita lihat. Untuk Kabupaten A, 34 dikurangi 30, selisihnya adalah 4. 36 dikurangi 35, selisihnya adalah 1. Untuk Kabupaten C, 42 dikurangi 40, selisihnya adalah 2. Untuk Kabupaten D, 21 dikurangi 20, selisihnya adalah 1. Untuk Kabupaten E, 20 dikurangi 18, selisihnya adalah 2. Oke, lalu kemudian kita jumlahkan. 4 tambah 1 tambah 2 tambah 1 tambah 2. Jumlah selisihnya adalah 10 ya. Sigma D1-nya atau jumlah DI-nya, bukan D1 ya, DI 10. Kalau jumlah beda atau jumlah selisihnya 10, maka kita bisa mencari D-bar-nya. Kita bisa mencari rata-ratanya ya. D-bar ini kan mengestimasikan rata-rata. Atau nilai point estimate-nya sebenarnya di sini ya. D-bar ini nilai point estimate-nya. Dari mana? Dari sigma DI. Sigma DI ini nilainya di sini ya, 10. Dibagi N, total sampelnya. Total sampelnya ada 5 kabupaten, maka dibagi 5. 10 dibagi 5 adalah 2. Maka rata-ratanya atau point estimate-nya adalah 2. 2 di sini artinya 2 miliar. Nah, ada satu hal yang perlu saya sampaikan di sini. Nilai beda ini bisa positif dan negatif ya. Nilai beda itu didapatkan dari nilai sesudah dikurangi sebelum. Jadi seandainya nilai sesudahnya lebih kecil dibandingkan nilai sebelum, maka nilai beda di sini bisa juga negatif. Ya, jadi saya sampaikan bahwa nilai beda di sini bisa positif dan negatif. Kita tinggal cari selisih antara sesudah dengan sebelumnya. Oke, yang berikutnya, kolom yang terakhir yakni adalah DI dikurangi D bar pangkat 2. Ya, kita langsung cari saja DI dikurangi D bar untuk masing-masing kabupaten. Ya. DI-nya kita punya di sini, misalkan untuk Kabupaten A ya. DI-nya 4.
untuk kabupaten A, ya. Lalu dikurangi D bar. D barnya 2 ya. Jadi semua angka pada kolom ini, kolom 4 ini ya, semuanya dikurangi 2 karena nilai D barnya kan 2. Kemudian dipangkatkan 2. Contoh, 4 dikurangi 2. 4 kurangi 2, 2 ya. 2 dipangkatkan 2, 4. Itu untuk kabupaten A. Kabupaten B, 1 dikurangi 2, minus 1. Minus 1 dikuadratkan, 1. Kabupaten C, 2 dikurangi 2, 0. Dikuadratkan, 0 kuadrat ya 0. Kabupaten D, 1 dikurangi 2, minus 1 dikuadratkan, 1. Kabupaten E, 2 dikurangi 2, dipangkatkan 2, 0. Ya, 2 dikurangi 2 kan 0, lalu dikuadratkan pun ya 0. Lalu kita jumlahkan, 4 tambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 0, maka jumlah ya atau sigma dari DI dikurangi D bar pangkat 2, jumlahnya ini adalah 6. Kolom yang terakhir ini kita gunakan untuk apa sih? Kolom terakhir ini ya, sampai kita ketemu angka 6, ini kita gunakan untuk mencari nilai SP atau nilai deviasi standarnya. Di mana SP rumusnya adalah akar pangkat 2 ya, akar pangkat 2 dari sigma DI dikurangi D bar kuadrat ya. Sigma DI dikurangi D bar kuadrat ini nilainya adalah 6. Dari mana? Dari sini. Oke, kemudian dibagi N-1. Jumlah sampelnya berapa? Ada 5. Ada 5 kabupaten kan? 5 dikurangi 1. Ya. Maka 6 dibagi 4 ya. 5 kurangi 1 kan 4. 6 dibagi 4 itu nilainya 1,5 kan? 1,5 kita pangkatkan 2. Sorry, kita akar pangkat 2. Akar dari 1,5 ini adalah 1,22. Ya, jadi nilai standar deviasi untuk contoh soal ini adalah 1,22. Dan nilai D bar atau point estimate-nya adalah 2. Ya, ini adalah bantuan ya sebelum kita menghitung interval estimate. Kita tahu bahwa point estimate-nya 2 miliar ya maksudnya. 2 miliar rupiah. Lalu nilai standar deviasinya 1,22. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Point estimate perbedaan rata-rata defisit untuk contoh soal ini adalah mu1 dikurangi mu2 sama dengan nilai dari D bar tadi ya, yang ada di slide sebelumnya, yakni nilainya 2. Artinya apa? Perbedaan antara defisit sesudah dan sebelum pelaksanaan otonomi daerah besarnya adalah 2 miliar rupiah. Ya, itu untuk point estimate ya. Point estimate itu kan nilai estimasi pada satu titik ya, pada satu angka, yakni 2 miliar. Nah, yang berikutnya kita disuruh menghitung interval estimate-nya. Nah, untuk menghitung interval estimate, kita perlu mencari nilai T tabel. Ya, untuk mencari nilai T tabel tadi, kita perlu nilai dari probabilitasnya ya. Tadi disoalkan nilai probabilitasnya kan 95%. Ya, di soal tadi nilai probabilitasnya adalah 95%. Nah,
95% itu probabilitas dalam menduga secara benar. Ya, maka 100% Anda kurangi dengan 95% dulu. 100% dikurangi 95%, 5% ya. 5% kan? 5% itu berapa? 5 bagi 100. 5 bagi 100 adalah 0,05. 0,05 kita bagi 2. Ya, karena kurva itu ada dua sisi kan, sisi kiri dan sisi kanan. Ya, kalau kita lihat kurva distribusi normal ada dua sisi, maka 0,05 kita bagi 2, maka probabilitasnya adalah 0,025. Itu nilai probabilitas yang nanti akan kita cari di tabel T. Kemudian selain nilai probabilitas, kita juga butuh nilai DF. DF itu adalah degrees of freedom, derajat kebebasan. Rumusnya adalah N dikurangi 1 ya, jumlah sampel dikurangi 1. Jumlah sampelnya 5, dikurangi 1. Memang rumusnya ya teman-teman ya. Rumus DF adalah N-1. 5 kurangi 1, 4. Nah, maka untuk mencari nilai T-tabel, kita cari nanti nilai T-tabel pada probabilitas 0,025 dan DF-nya 4. Ya. Mari kita cari di tabel T. Saya akan ke tabel T. Ya, seperti ini tampilannya. Kita cari yang probabilitasnya tadi adalah 0,025 di sini ya. Nilai probabilitasnya PR 0,025 dan nilai DF-nya 4. Nah, kita cari titik perpotongan antara probabilitas 0,025, berarti di kolom ini ya, dan DF-nya 4. Nah, berarti di sini nih, perpotongan antara DF sama dengan 4, dan probabilitasnya 0,025, angkanya adalah 2,77645. Kalau saya bulatkan dua angka di belakang koma, maka nilainya adalah 2,78. Itulah nilai T-tabel dengan probabilitas 0,025 dan DF-nya 4 ya, yakni pada angka 2,78. Saya kembali pada materi. Ya, tadi angkanya 2,78. Ini nilai T-tabelnya. Kalau kita sudah punya angka rata-rata tadi 2 miliar ya, kemudian tadi standar deviasinya pada slide sebelumnya tadi 1,22, lalu kemudian nilai T-tabelnya 2,78, maka kita bisa menghitung interval estimate-nya. Ya, dengan cara 2 di sini adalah rata-ratanya ya. 2 miliar, 2 dikurangi nilai T-tabelnya 2,78 dari sini. Oke. Lalu kemudian dikali 1,22. 1,22 ini adalah standar deviasinya ya. Nilai SP pada slide sebelumnya. Ini dia. 1,22 ini dari nilai SP. Deviasi standarnya. 1,22 dibagi akar N ya. Akar N berarti akar 5. Karena jumlah sampelnya 5 kan. 5 kabupaten ya. Oke, kurang dari sama dengan mu1 sama dengan mu2 ya. Nilainya lebih besar dari sama dengan ini. Ini batas bawah. Maka kurang dari sama dengan batas atasnya ya. Angka ini sama dengan yang di kanan. Hanya yang di kanan adalah ditambahkan. Karena nilai yang di kanan ini adalah batas atas ya. Kalau yang di kiri adalah batas bawah, sehingga dikurangi. Oke, kita hitung saja. Yang sebelah kiri ya, 2 dikurangi 2,78 dikali 1,22 dibagi akar 5, nilainya 1,52. Kalau yang di kanan berarti
2 ditambah ya 1,52. Maka mu1 dikurangi mu2, estimasi untuk 2 min yang sampel berpasangan ini adalah lebih besar dari sama dengan 2 dikurangi 1,52 adalah 0,48, dan kurang dari sama dengan 2 ditambah 1,52, nilainya adalah 3,52. Artinya, dari angka ini, artinya adalah selisih defisit anggaran antara sesudah dan sebelum pelaksanaan otonomi daerah rata-rata berkisar antara 0,48 miliar ya. 0,48 miliar itu kan 1 miliar itu kan 1.000 juta ya. 0,48 kalikan 1.000 juta hasilnya adalah 480 juta rupiah sampai dengan 3,52 miliar. 3,52 miliar itu adalah seperti ini kan, 3 miliar 520 juta rupiah. Nah, jadi dari segi interval estimate, batas bawah selisih defisit anggarannya adalah di 480 juta rupiah, batas atasnya adalah 3 miliar 520 juta rupiah. Inilah penyelesaian kasus untuk menghitung poin estimate dan interval estimate pada 2 sampel yang berpasangan. Demikian materi yang dapat saya jelaskan terkait dengan estimasi beda 2 min untuk sampel berpasangan. Semoga materi ini dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.